kurang khusyuk ketika ibadah, berarti tandanya di dalam diri kita itu ada dosa. Bagaimana cara merubahnya? Tadi cara merubahnya supaya kita tidak merasa malas lagi untuk ibadah kepada Allah, yaitu rubah kuncinya, yaitu dengan taubat. Makanya kalau seandainya sekarang ada rumah, bisa rumah itu terkunci, kita tidak akan bisa masuk ke dalam rumah tersebut tanpa kunci yang kita miliki ini. Kita bisa masuk ke dalam rumah yang terkunci kalau kita punya kuncinya. Kalau kita punya kuncinya, insya Allah kita bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pun sama, kita akan merasa enak ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan merasa nikmat ketika taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seandainya kita punya kuncinya. Apa itu kuncinya? Kuncinya adalah taubat. Nabi Muhammad aja tiap hari taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membacakan istighfar lebih dari 70 kali. Itu seorang nabi, seorang rasul yang sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi beliau selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita nabi bukan, rasul bukan, dijamin surganya oleh Allah belum, tetapi kita sudah tidak mau taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah taubat. Jadi kuncinya adalah setiap ibadah itu adalah taubat. Itu kuncinya. Makanya disebutkan di yang sebelum bab ini, ifat mata ba'amal yufsiduhu. Kita itu harus menjaga pertaubatan amal yufsiduhu dari perkara yang dapat merusak taubat itu sendiri. Bagaimana caranya kita menjaga pertaubatan tersebut? Cara menjaga pertaubatan tersebut kita bisa pelihara, kita bisa jaga apa yang ada di dalam diri kita. Pertama, bihifdzil ain. Kita jaga, kita pelihara mata kita. Jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga hidung kita, jaga hati kita, jaga kedua tangan kita, jaga kedua kaki kita. Itu caranya kita untuk menjaga pertaubatan. Yang pertama, jaga, pelihara mata kita. Anil najri ila muslimi bi'ainil ihtiqor. Jaga mata kita dari memandang muslim bi'ainil ihtiqor, dengan pandangan menghina. Jangan merasa kita paling hebat, jangan merasa kita paling wah, jangan merasa kita paling mulia, orang lain tidak ada apa-apanya. Jangan sampai kita seperti itu. Yang kedua, wa'anil idla'i ala aini muslim. Kita jaga mata kita dari mengamati kekurangan atau kecacatan orang muslim. Kita kan kadang-kadang manusia ini melihatnya kecacatannya aja, aibnya, kejelekan. Bahkan orang yang tidak punya kejelekan pun dicari-cari kejelekannya. Bukan orang yang punya kejelekan harusnya kita itu tutup. Jangan sampai dibuka aibnya, ini malah dibuka aibnya. Nggak punya kejelekan apa-apa pun, justru malah dicari-cari kejelekannya. Kita contoh Hatim bin Ulwan. Hatim bin Ulwan demi menutupi aib seorang muslim, ketika ada seorang perempuan ini mau bertanya kepada Hatim bin Ulwan. Pas giliran mau bertanya, Assalamualaikum, mau melontarkan pertanyaannya, ternyata keluar terlebih dahulu dari pantatnya suara angin. Coba bayangkan, misalkan bapak ini mau nanya kepada kiai, pas mau nanya malah tuntut. Kira-kira yang mau nanya itu malu kagak? Malu. Ini pun sama, seorang perempuan ketika mau melontarkan pertanyaan malah tuntut. Sehingga mukanya merah, malu, harus bagaimana itu? Tapi apa yang dilakukan oleh Hatim bin Ulwan ini? Oleh Hatim bin Ulwan, seolah-olah Hatim ini tidak mendengar kalau si perempuan tadi kentut. Kata Hatim bin Ulwan, coba dikeraskan suaranya, seorang-orang tidak mendengar. Makanya Hatim bin Ulwan ini disebut Al-Aso, diberi gelarnya Al-Aso. Jadi Hatim bin Ulwan Al-Aso. Jadi seolah-olah tak mendengar. Nah ketika itu baru
hati si perempuan itu lega. Kata si perempuan, wah berarti nggak ngedenger nih. Sedangkan angin yang dikeluarkan, kentut yang dikeluarkan itu nggak tahu gede apa kecil apa ada suaranya loh, betul? Ini pan itu dibagi-bagi, betul? Ada kentut yang ada suaranya doang, ada tuh, gitu kan? Ada yang kentut nggak ada suaranya, ada baunya doang, ada. Ada yang suaranya kecil, ada yang suaranya gede, itu kentut. Nih sekarang ada kentut ya nih, tapi baunya doang, nggak ada suaranya. Ini biasanya pelakunya yang ngomong duluan ini. Nah itu dalam kitab disebutnya puswa. Kalau ada kentut, ada baunya, nggak ada suaranya. Oh siapa nih yang kentut? Bau apa? Nah biasanya dia nih pelakunya. Jadi ada bau, nggak ada suara, itu puswa namanya. Tapi kalau ada suara, tapi suaranya kecil, mungkin minimal nih seorang pemuda nikah, pas ngobrol sama mertuanya malu-malu gimana gitu, pengen kentut, ditahan akhirnya. Pas ditahan nggak ketahan, keluarnya dikit-dikit kayak kampas remo habis. Suara kampas remo habis gimana? Gitu kan? Akibat ditahan. Pas ditahan masih aja keluar. Nah, suara kentut yang seperti itu kecil suaranya disebutnya musawah. Tapi ada lagi yang kentut tapi kentutnya gede ini. Ampe-ampe ini tembok pun cukup getar. Mungkin habis makan martabak telur gitu kan dan lain sebagainya, sehingga getar tembok juga. Suaranya gede. Nah, itu mah disebutnya durrot. Itu kentut aja dibagi. Betul tidak? Betul tidak? Masa kita tidak mau berbagi? Nah ini Hatim bin Ulwan luar biasa. Satu uyubil muslim, menutupi aib seorang muslim, ditutupi oleh beliau. Coba kalau kita, misalnya kita ustaznya, ada yang mau nanya kepada kita, pas mau nanya malah kentut, kita mau apa? Siapa malah ikut? Itu kan. Jadi nambah malu. Tapi Hatim bin Ulwan al-Asam demi menjaga aib seorang muslim tersebut, nah pura-pura tidak mendengar. Itulah pentingnya kita menjaga aib orang lain. Jadi kalaupun orang lain punya aib, kita harus jaga. Jangan kita bocorkan. Gitu. Nah, itu jaga mata kita. Penting kita menjaga mata kita. Karena nanti mata kita juga nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita punya lisan. Lisan kita pun kita jaga. Jaga dari apa? Ambil kadhib, dari bohong. Itu tuh penyakit nih, bohong nih. Bohong. Jangan bohong. Kudu jadi orang yang jujur, pedagang jujur. Enak. Kita pun sama, ke istri kita harus jujur. Jangan bohong. Karena kalau seandainya kita sudah mulai bohong, bohong itu bisa mengundang bohong-bohong yang lainnya. Betul tidak? Coba misal Ustaz Taufik ngaji enggak? Ngaji dong, kemarin yang MUI, iya. Padahal mah enggak ngaji. Berapa bohong? 1. Artinya bohong ini bisa mengundang bohong-bohong yang lain. Oh ngaji, terus ngaji apa aja? Disebutin 3 kitab. Yang ngajinya siapa? Ternyata salah. Babnya bab apa? Ternyata salah lagi. Itu bohong. Duduknya belah mana? Itu dekat salon. Sampai salonnya dimati. Gitu kan? Dekat salon kan. Padahal mah nggak ada. Tuh jadi bohong 1 kali bisa mengundang bohong-bohong yang lain. Makanya jaga lisan kita, ambil kajian dari bohong. Kemudian wal khalfi bil wa'di, jaga juga lisan kita ini dari mengingkari janji. Wal ghibah, jaga lisan kita ini dari ghibah. Pokoknya jaga lisan kita ini, jangan sampai lisan kita ini menyakiti orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Begitu kan? Siapa orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaknya berkata yang baik. Kalau seandainya kita tidak bisa berkata dengan baik, aw liyasmut, hendaklah kita diam. Makanya pantas diperkuat lagi oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, "Idza arada ahadakumul kalam fa alaihi ay yukaffiru fi kalamihi." Kalau seandainya kita mau berbicara, maka pikirkan terlebih dahulu apa yang mau kita bicarakan.
Kalau seandainya kita yang mau dibicarakan tersebut jelas maslahatnya, jelas baiknya, tak kalah ngomong. Tapi kalau seandainya kita tidak jelas nih yang mau dibicarakan antara baik dan benar, apakah omongan tersebut maslahat ataukah madarat, lam yatakalam, kita jangan dulu mau ngomong hatta tajhar, sehingga jelas terlebih dahulu apa yang mau kita ucapkan. Jaga lisan kita. Dua, kemudian organ-organ tubuh yang lainnya itu pun sama, harus kita jaga. Kita punya udhun, apa udhun? Kuping ini jaga. Di sini disebutkan patah falduha amil isqo'i ila ma la yaliku. Jaga, pelihara lisan kita dari mendengar akan perkara yang tidak layak. Kemudian kita punya hidung, kita jaga hidung kita. Kita punya perut, kita jaga perut kita. Dari apa perut kita dijaga? Patah falduhu amil muharramati wa syubhat. Kita jaga, kita pelihara perut kita dari perkara-perkara yang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat pun kita harus jaga perut kita. Kemudian wal parji kita jaga, jangan asal gesek. Termasuk kaliyadi, termasuk tangan kita jaga. Patah faduha anta deriba maksuman, jaga, pelihara tangan kita anta deriba maksuman, dari memukul yang tidak bersalah. Kita jaga lisan kita. Termasuk kita punya kaki, kita jaga kaki kita. Jangan sembarangan melangkah nih, kalau mau nih melangkah ke sini, ke tempat-tempat ibadah, ke tempat-tempat yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tandanya kita semua yang hadir di sini, tandanya orang-orang yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur adalah menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah sesuai dengan fungsinya, yang memang fungsinya tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita diberikan nikmat oleh Allah. Apa nikmat yang diberikan oleh Allah? Kedua kaki kita. Ini kedua kaki kita bisa melangkah, bisa berjalan. Itu fungsinya. Fungsi kaki itu untuk berjalan. Gunakan kedua kaki kita untuk berjalan. Tapi berjalan kemana? Berjalan ke memang yang tepat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalannya ke pengajian, berjalannya ke masjid, berjalannya ke majelis taklim. Itu kita punya kaki harus dijaga, harus dipelihara. Termasuk kita punya hati kita pun sama, patah paduhu minal hasad. Jaga hati kita, jaga, pelihara hati kita minal hasad, dari sifat hasud. Ini hasud kadang-kadang nguntungin kakak, ngehancurin dia, betul. So, orang yang hasud, boleh kakak hasud? Orang yang hasud ini SMS. Makanya SMS itu gak boleh. Apa SMS? Senang melihat orang susah, atau susah melihat orang senang. Makanya SMS-an haram. Ini kadang-kadang melihat orang beli kulkas, dia yang dingin. Kita ampun. Ini orang hasud nih kelakuannya. Beli lagi motor, dia yang panas. Beli mobil, panas dingin, akhirnya mau mati. Kebeli kakak tuh motor sama mobil, betul. Makanya jangan punya sifat hasud di dalam hati kita. Waria, jauhi hati kita dari sifat ria. Ini kadang-kadang sholat sendiri mah udah kayak capung mandi, betul. Sholat kayak capung mandi, Allah Akbar, 1 menit setengah beres tuh 4 rakaat. Tapi giliran sholat di depan orang banyak, sholat Nabi ayatnya paling panjang. Betul. Nah, jauhi dari sifat ria. Termasuk wal ujbi, jauhi dari sifat membanggakan diri, jauhi dari sifat sombong. Janganlah kita menjadi orang yang sombong. Kata Rasul, man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang man tawaddu'a, barang siapa yang tawadu, rafa'ahullah, Allah akan angkat derajatnya. Bukan manusia lagi yang angkat, tapi Allah. Wa man takabbara, dan barang siapa yang takabur, yang sombong, wada'ahullah, maka Allah yang akan menghinakan orang tersebut. Itu gunanya kita, perlunya kita menjaga dan memelihara hati kita. Karena kenapa? Semua yang kita miliki, mata, telinga, termasuk hati yang kita miliki, itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhum mas'ula. Sesungguhnya sam'a, pendengaran kita, telinga kita, wal basara, dan mata kita, penglihatan kita, wal fuada, termasuk hati kita, itu nanti semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita jaga organ tubuh kita ini supaya kita bisa selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kuncinya untuk kita ibadah kepada Allah adalah taubat. Makanya disebutkan dalam ayat tadi, "Fataubu miftahul likulli ibadah." Taubat itu adalah kuncinya untuk setiap ibadah. Termasuk wa asasu kulli khair, termasuk taubat itu pondasinya seluruh kebaikan. Jadi seluruh kebaikan itu pondasinya adalah taubat. Contoh, kita pengen membangun rumah. Kalau kita mau membangun rumah, otomatis kita bikin pondasi supaya kokoh, berarti pondasinya harus kuat. Gak mungkin ini rumah bisa berdiri tanpa pondasi. Makanya kita pun sama, kita mau taat kepada Allah, merasa nyaman ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus punya pondasinya. Apa pondasinya? Yaitu taubat. Makanya disebutkan dalam ayat tadi, "Fataubu miftahul likulli ibadah wa asasu kullil khair." Taubat itu adalah kunci untuk setiap ibadah, wa asasu kulli khair, dan taubat itu termasuk fondasi seluruh kebaikan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.